Bapak. Baik, siap, siap. Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada sesi ini. Beliau adalah seorang akademisi yang telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan penelitian. Ya, Bapak Dadi Ahmadi ini merupakan sosok yang telah melewati perjalanan pendidikan yang sangat luar biasa, begitu ya. Beliau berhasil meraih gelar sarjana sosial dari Universitas Islam Bandung pada tahun 1997 dan melanjutkan pendidikan tingginya dengan meraih gelar Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Pajajaran pada tahun 2011. Beliau kini menempati posisi yang sangat dihormati sebagai lektor kepala. Selain keberhasilannya dalam dunia pendidikan, Bapak Dadi Ahmadi juga dikenal sebagai peneliti yang produktif. Dua penelitian terbarunya yang sangat menarik perhatian diantaranya The Effect of Digital Journalism Training on Media Subdomain PRFM and PRMN on Cognitive Improvement of the Editorial Crew. Pada sesi ini, pada di pada di Ahmadi akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya tentang penulisan artikel ilmiah. Setelah paparan dari Bapak Dadi Ahmadi, kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya mengajak semua peserta untuk aktif bertanya nanti, sehingga kita dapat lebih memahami dan mendalami topik yang dibahas pada hari ini. Tak perlu berlama-lama lagi untuk Pak Dadi Ahmadi untuk share screen-nya dari Bapak atau dari saya? Ini saya aja. Oh, dari Bapak aja. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita siapkan diri untuk mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Dadi Ahmadi S.Mikom. Kepada Pak Dadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Moderator dan teman-teman panitia sekalian. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini, walaupun peserta sudah mulai menyusut dan sudah mulai mengantuk ya, namun masih semangat untuk mengikuti LKTI, terutama materi yang terakhir, yaitu mengenai penulisan karya ilmiah. Salam dan salawat kita senantiasa junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu mengenai materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, ini sudah bisa dilihat. Bisa, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman, rekan-rekan, dan anak-anakku sekalian, pada hari ini izinkan saya mempresentasikan mengenai bagaimana merubah dari laporan penelitian yang sekarang sedang saudara lakukan itu menjadi sebuah artikel ilmiah. Kenapa hal ini dilakukan? Karena seperti kita ketahui bahwa beberapa laporan penelitian itu memiliki metode ataupun tata cara sendiri dalam laporan. Nah, hal ini tentu perlu dikomunikasikan ke halayak umum, terutama pada masyarakat yang notabene-nya harus lebih menjangkau luas. Oleh sebab itu, maka teman-teman sekalian itu harus bisa merubah bagaimana laporan penelitian itu menjadi artikel ilmiah agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, lebih bermanfaat kepada masyarakat secara luas, terutama bagi industri dan halayak yang memang membutuhkan tentang penelitian-penelitian. Artinya saat ini perguruan tinggi itu tidak lagi menjadi menara gading yang dia sangat dibatasi oleh norma-norma dan tidak boleh orang luar masuk. Jadi saat ini seyogyanya lah penelitian-penelitian saudara itu harus dibagikan kepada halayak masyarakat yang lebih luas. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar penulisan artikel ilmiah kita itu bisa menjadi artikel ilmiah? Maka
salah satu yang menjadi dampak publikasi itu tentunya karena hasil yang kita buat itu akan menjadi artikel yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, itu tentunya akan berdampak bagi pertama adalah lembaga kita sendiri, ya, dan kepada dosen yang membimbing saudara-saudara, termasuk kepada lembaga ataupun pada prodi ilmu komunikasi. Ini adalah salah satu dampak yang akan multi level, ya, berdampak kepada semua bidang. Nah, ini yang saya maksud, mengapa kita perlu menyebarluaskan penelitian yang sudah nanti saudara-saudara lakukan, ya. Kenapa? Salah satunya adalah sebagus apapun penelitian kita, kalau ataupun proyek yang kita dapatkan, ya, kalau tidak dipublikasikan, maka hasilnya itu akan musnah. Kenapa? Karena memang akan disimpan di meja dan itu tidak akan pernah dimanfaatkan oleh dunia luar, ya. Artinya memang harus disebarkan seluas mungkin agar tidak musnah hasil penelitian kita. Kedua, realitas keras di dunia akademis sekarang ini semakin terasa. Mungkin teman-teman sudah mengenal istilah yang namanya publish or perish, ya. Nah, artinya publikasikanlah atau binasa. Artinya saat ini kita akan menjadi rujukan utama adalah beberapa penelitian yang memang sangat aktual. Nah, karena apa? Kita tahu bahwa sekarang kita berpacu dengan namanya waktu, terutama dengan beberapa teknologi yang pengayaannya sangat luar biasa setelah dikenal dengan beberapa teknik cloud, dan sekarang manfaatnya akan jauh lebih terasa oleh setiap individu. Apa ya, dengan apa? Ya, kita kenal dengan namanya, misalnya manfaat dari cloud itu adalah munculnya beberapa artificial intelligence, ya, diantaranya adalah ada ChatGPT, ada untuk penulisan artikel, ya, lalu ada beberapa hal data, ya, lalu teknologi-teknologi lain yang bisa merekayasa baik multimedia dan sebagainya. Nah, hal ini sudah tidak bisa dinafikan, ya, artinya jika kita menghindar maka kita akan tertinggal. Jika kita memanfaatkan dan kita menggunakan dengan sebaiknya, maka itu akan menjadi sebuah manfaat, ya, kemaslahatan bagi umat. Artinya kita penting untuk mengikuti prinsip-prinsip, ya, terutama dengan dipublikasikannya tentu kita akan menjaga kualitas dan ketelitian beberapa hasil publikasi ataupun penelitian yang nanti kita akan lakukan. Lalu tentunya karena kita di bidang komunikasi itu akan ditinjau oleh sejawat kita, termasuk nanti saudara-saudara itu akan menjadikan referensi-referensi teman-teman sejawat kita itu menjadi sebuah bagian dari penelitian yang akan dilakukan. Dan tentunya hal ini akan berdampak kepada penghargaan terhadap publikasi itu sendiri. Artinya sekarang untuk kategori publikasi itu dibuat bermacam-macam, ya. Apa saja itu? Kita mengenal misalnya nanti ada yang namanya proceeding, ada yang jurnal dan sebagainya. Baik, saya akan berbicara langsung pada aspek tentang penulisan artikel. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh pembicara sebelumnya, yaitu bagaimana membuat artikel ataupun membuat penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif ataupun kualitatif. Saya akan batasi pada hasil dari bagaimana ataupun bagaimana perbedaan dari penulisan artikel dengan laporan penelitian ataupun pengabdian. Nah, kalau saudara-saudara sekalian melihat beberapa mekanisme sistem penulisan, maka kita akan melihat salah satunya dari aspek misalnya masalah. Masalahnya, kalau di dalam laporan penelitian, biasanya dia dibuat secara numbering, ya. Jadi misalnya pertanyaan penelitian pertama adalah
Kalau kualitatif pertanyaannya biasanya mengapa, mengapa atau bagaimana. Sedangkan kalau untuk kuantitatif biasanya adakah hubungan variabel X dengan Y, atau pengaruh variabel X dengan Y dan seterusnya. Dan itu dibuat secara numbering. Tetapi ketika hal tersebut dibuat dalam artikel, maka sistem numbering itu sudah dihilangkan. Dan Anda bisa menjadikan numbering itu menjadi sebuah naratif yang bersifat deskriptif. Ya, jadi artikel ini dibuat karena ada atau karena ingin mengetahui apakah ada hubungan antara misalnya penggunaan media sosial dengan pengaruh terhadap perilaku kegiatan promosi di sebuah perusahaan. Ya, nah itulah salah satu cara pembuatan artikel yang paling sederhana. Jadi sudah tidak ada lagi istilahnya numbering. Kedua, dalam penulisan tujuan, kalau laporan penelitian pengabdian biasanya ditulis kalau kuantitatif seperti yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, dia menguji hipotesis atau dia membuat generalisasi atau dia mencari analisis. Atau kalau kualitatif, misalnya tujuan itu dibuat misalnya konstruk-konstruk derajat pertama dan kedua yang diinginkan. Nah, kalau di artikel tentu tujuan itu langsung saja apa yang akan diteliti dan bagaimana nanti capaian-capaian dari artikel tersebut. Ya, jadi langsung berupa deskriptif saja dan tidak ada numbering. Lalu ketiga, jika dilihat manfaat, ya. Nah, manfaatnya itu kalau artikel itu langsung dapat dirasakan pembaca karena memang dia short communication atau komunikasi pendek dan dia tidak bertele-tele. Nah, sedangkan dalam penelitian itu biasanya dipakai dengan saran-saran secara tidak langsung terlihat dan beberapa pendukung-pendukung lainnya. Ya. Nah, bagaimana dengan teori? Nah, kalau artikel, teori itu bisa menjadi pendukung pada hasil dan pembahasan. Ya, di bab 3 biasanya. Result and discuss ataupun hasil dan pembahasan. Sedangkan kalau di dalam penelitian itu biasanya teori-teori itu selalu ada, baik itu dalam perumusan masalah, hipotesis, termasuk analisis. Ya. Bahkan di dalam latar belakang pun kadang-kadang itu selalu dicantumkan. Nah, bagaimana dengan penulisan metodologi? Kalau dalam laporan penelitian pengabdian, metodologi itu yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana menuntut paradigma yang jelas dan langkah kerja yang terstruktur. Ya, nah artinya memang sangat panjang dan lengkap sekali kalau dalam laporan penelitian pengabdian. Nah, ketika dikonversi hasil penelitian pengabdian tersebut sebuah artikel, maka saudara-saudara harus bisa membuat metodologi itu sefleksibel mungkin sesuai konteks dan sesuai objek kajian. Artinya jangan terlalu banyak kutipan tentang bagaimana metode itu dilakukan ya. Jadi cukup kalau dari kalau misalnya artikel itu 100%, maka metodologi itu cukup bobotnya itu cuma 5%. Jadi hanya menjelaskan biasanya metode langsung pada metode apa yang digunakan, lalu populasinya berapa, dilakukan bagaimana ya, subjeknya siapa ya, seperti itu ya. Populasi sampel kalau perlu dia kuantitatif itu bisa dimasukkan ke dalam metodologi. Itulah beberapa perbedaan. Nah, ini kalau dideskripsikan seperti ini atau digambarkan. Nah, jadi kalau proposal itu lebih rinci ya, bahkan ada biodata, laporan tesis itu lebih dalam. Nah, kalau naskah itu sebetulnya lebih sederhana ya. Karena dia terdiri maksimal biasanya 10 halaman yang sudah dipadatkan. Nah, saudara nanti bisa mendapatkan materi ini ke panitia, silakan diminta karena nanti saya akan lebih cepat karena ini ada 51 slide yang akan saya jelaskan dan saya akan banyak pas-pas saja ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam penulisan ataupun hasil output dari penelitian yang saudara-saudara lakukan, itu biasanya ada dua. Satu ada conference dan kedua adalah artikel. Nah, biasanya conference paper bedanya dengan jurnal artikel itu ada beberapa hal. Nah, kita dikenal juga di Unisba itu wajib
lulusan itu membuat artikel yang akan dipublikasikan di conference spesial. Nah, itu nanti menjadi luarannya adalah baik atau menjadi Bandung Conference misalnya komunikasi ya, atau konferensi-konferensi yang dilakukan setiap tahun sebelum Anda mendapatkan wisuda ya. Biasanya ada setahun 2 kali ya. Nah, itu biasanya conference. Sedangkan jurnal itu biasanya isinya jauh lebih kompleks dan lebih lengkap ya dibandingkan dengan conference ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Nah, diharapkan nanti saudara belajar langsung kepada jurnal, tapi kalau gagal itu bisa nanti dimasukkan ke conference ya. Nah, cuma bedanya kalau conference Anda harus ikut yang namanya presentasi, baik online maupun offline, tergantung pada penyelenggara ya. Nah, ini salah satu contoh kegiatan yang dilakukan rutin ya di Unisba. Jadi kita ada istilahnya Bandung Conference Series ya. Nanti kalau misalnya kajian-kajian Anda itu lebih cenderung kepada kajian ataupun perusahaan bisa masuk ke public relation. Tapi kalau kajian Anda itu lebih cenderung kepada bersifat publisitas ataupun kaitan-kaitan dengan jurnalistik bisa masuk ke Bandung Conference Series-nya Journalism. Dan kalau bisa berkaitan dengan communication management itu masuk ke BCS CM ya ini. Nah, ini yang selalu kita lakukan. Pak, apakah harus selalu nanti ini mahasiswa lulusan wisuda? Tidak. Ya, kalau Anda misalnya layak dan bagus hasilnya, silakan masukkan saja ke sini dan ikut ya. Dan kalau misalnya Anda ingin mencoba ke jurnal, nah tentu jurnal nanti akan jauh lebih sulit sebetulnya dibandingkan dengan conference. Ya. Kenapa? Karena itu harus mengikuti gaya selingkung dari si jurnalnya masing-masing, tema Einskopnya itu harus sesuai kepada jurnalnya tersebut, dan sebagainya. Jadi ada beberapa aturan selain dari nanti artikel Anda itu akan direview oleh para ahli dalam bidangnya. Ya. Jadi ini ada 2 hal yang menjadikan perbedaan, walaupun nanti di dalam isinya itu sama. Apa saja? Nah, nanti kita lihat. Nah, teman-teman sekalian, ini ada beberapa hal mengapa artikel yang saudara buat itu sering ditolak. Ya. Nah, nanti ini menjadi catatan. Coba lihat nanti di artikelnya, ataupun kalau Anda ini sekarang kan belum membuat hasil penelitiannya, ya nanti kan Anda buat nih. Nah, nanti setelah buat, minimal di dalam laporan itu tolong harus ada apa manfaat ataupun kontribusi penelitian yang Anda lakukan bagi pengembangan ilmu yang Anda tekuni. Misalnya Anda suka kepada media sosial, ya, bahwa media sosial itu sangat bermanfaat bagi misalnya promosi. Nah, apa pengembangannya bagi lembaga kita, misalnya untuk tinjauan misalnya bahwa mata kuliah kurang mempelajari pada media sosial misalnya. Tapi itu pun harus berdasarkan riset terlebih dahulu, bukan hanya saran-saran di lapangan ya, tapi memang menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa saat ini dibutuhkan mengenai kemampuan dia dalam mengelola ya, mengolah dan membuat konten-konten yang bisa membuat menarik ya ataupun lain sebagainya hasil penelitiannya nanti, dan itu masukan kepada hasil-hasil penelitian saudara. Jadi bukan hanya nanti dalam oral Anda presentasi saja, tapi memang ditulis di dalam artikel ilmiah saudara. Kalau artikel Anda itu ada, otomatis kan di laporan pun harus ada ya. Karena artikel itu dari konversi laporan penelitian yang saudara lakukan. Begitu ya. Nah, kedua, dalam penelitian, baik itu kuantitatif maupun kuali, itu biasanya ada yang namanya kerangka konseptual. Ya. Nah, biasanya kerangka konseptual itu ada di bab 3, ya, itu biasanya kerangka pemikiran, lalu Anda turunkan itu menjadi sebuah pertanyaan penelitian ataupun menjadi sebuah identifikasi masalah. Nah, kerangka ini adalah Anda memetakan ya dari helikopter view bagaimana konsepnya sehingga Anda itu
akan paham, ya. Jadi penelitian Anda itu seperti apa nanti, kemana larinya gitu ya. Nah, hal ini tentu harus menjadi landasan Anda, terutama harus banyak literatur yang saudara harus lakukan. Ya. Nah, ketiga, kenapa artikel ditolak? Satu lagi, tadi yang sudah diajarkan oleh pemateri sebelumnya, yaitu metodologi. Ya, tolong, metodologi penting. Kenapa? Karena kita itu adalah masyarakat ilmiah. Artinya, kalau hasil penelitian kita itu misalnya menganggap negatif atau jelek, itu bukan karena sentimen pribadi, tapi memang hasil dari lapangan atau hasil dari penelitian, tapi tentu dengan metodologi yang tepat, ya, dan metodologinya yang cocok yang digunakan, ya. Jadi cocok atau tidak cocok itu bukan karena cocologi, ya, artinya kita dipaksakan karena kita tidak mau ada angka, maka kita kualitatif. Padahal saya ingin meneliti apa sih pengaruh. Nah, kalau pengaruh tentu itu harus kuantitatif, ya. Nah, seperti itu. Jadi metodologi penting. Dan keempat, nah inilah gaya penulisan. Nanti kita akan masuk ke gaya penulisan. Oke ya, ini yang banyak cocok, yang cocok. Nah ini, teman-teman sekalian, baik dari nanti judul dari sekarang, coba tekankan dalam penulisan itu ataupun dari judul yang akan Anda buat. Ya, satu itu harus ada state of the art. Artinya apa? Artinya ketika saudara meneliti misalnya tentang bagaimana media sosial mempengaruhi pada penjualan, maka Anda harus mendownload artikel-artikel tentang media sosial dari riset. Tapi jangan dari Google, karena Google itu dia mempublikasikan, tidak memperdulikan bagaimana kualitas artikel yang bagus dengan yang jelek. Yang penting dia hitnya nomor satu. Tentu hal ini Anda harus download kepada artikel-artikel yang berkualitas. Ya, contoh misalnya, ketika Anda ingin mengambil riset tentang media sosial, maka Anda harus mengambil sumbernya itu. Kalau di Indonesia sekarang sudah ada yang namanya Sinta. Jurnal itu ada Sinta, ya. Ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kualitas jurnal itu ditentukan oleh Sintanya. Jadi kalau Anda mengutip di Sinta 6, itu kualitasnya jelek, ya. Karena penilaiannya bobotnya paling jelek. Tapi kalau Anda ambil dari Sinta 5 itu jauh lebih bagus daripada Sinta 6. Nah, lebih bagus lagi kalau Anda mengambil referensi dari Sinta 2. Misalnya di fakultas kita ada jurnal Mediator. Nah, Mediator itu grade-nya standar itu udah Sinta 2. Nah, Sinta 2 di Indonesia itu biasanya dia sudah menggunakan bahasa Inggris. Oleh sebab itu, Anda harus mendownload artikel-artikel yang dari berbahasa Inggris, walaupun itu adalah penulisnya dari Indonesia ataupun jurnal-jurnal Indonesia. Begitu ya. Nah, kalau Anda ingin lebih berkualitas lagi artikel yang Anda buat, maka referensi Anda untuk membuat state of the art atau overview penelitian riset Anda itu harus ambil dari Scopus. Ya, jadi yang terdiri dari Scopus mana? Nah, biasanya ada software yang namanya adalah Publish and Perish. Ya, nah, coba Anda download di YouTube cara mempelajarinya bagaimana, cara mendownloadnya bagaimana. Ya, nah itu nanti ada, ya, ketika Anda sudah install, ya, lalu ada aplikasinya online, nah nanti Anda coba dipraktekkan, cari artikel-artikelnya. Jadi langkah pertama ketika Anda ingin meneliti, kumpulkan terlebih dahulu artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian Anda. Tadi misalnya, pengaruh media sosial terhadap penjualan. Berarti artinya Anda harus tahu dulu penelitian-penelitian media sosial apa aja. Pak, media sosial banyak, ada YouTube, ada TikTok, ada ini. Nah, ada apa yang Anda teliti? Misalnya Instagram, ya ambil sajalah penelitian yang berkaitan hanya pada Instagram. Jangan penelitian YouTube, karena kan terlalu luas. Tapi ingat, download artikel yang berkualitas. Ya, kalau bisa jangan ambil dari tadi konferensi, ya, proceeding, ya, karena proceeding itu kan hanya tidak direview. Tapi kalau jurnal itu harus diperbaiki terus, ya itu. Nah, makanya Anda diharapkan nanti outputnya itu harus kepada jurnal yang berkualitas, ya, sambil belajar, ya, kayak itu ya. Nah,
Lalu Anda media sosial sudah. Lalu promosi. Nah, download juga apa teori-teori promosi ataupun penelitian-penelitian tentang promosi. Nah, download tentang promosi semua itu jadikan referensi, ya. Lalu penjualan, ya, yang meningkat, ambil penjualan, ya. Nah, itu sekarang banyak beberapa aplikasi, apalagi sekarang dengan bantuan ChatGPT, ya, itu akan mempermudah saudara baik dalam penulisan artikel, dalam pencarian dan sebagainya. Nah, ini yang jadi masalah. Pak, saya bikin artikel pakai ChatGPT, boleh tidak? Boleh. Namun nanti ketahuan plagiasinya. Ya, kalau dibantu ChatGPT di dalam Turnitin ada yang namanya hasil, ya, bahwa ini ada karya ChatGPT. Ah, gampang, ada parafrase. Parafrasenya pakai ChatGPT lagi. Ya tetap ketahuan, ya. Nah, yang sering dilakukan oleh mahasiswa saat ini adalah agar dia tidak ketahuan plagiasinya, maka diparafraselah semuanya, termasuk kutipan-kutipan yang seharusnya menyatakan kalimat itu malah diparafrase, maka akibatnya menjadi salah. Contoh misalnya, menurut Ahmadi bahwa promosi penjualan itu akan meningkatkan pada eh, produk, ya, atau penghasilan. Anda parafrase karena itu takut ketahuan oleh plagiasinya katanya, ya. Jadi penjualan ditingkatkan karena akibat oleh promosi. Padahal itu kan bukan penelitian saya hasilnya, walaupun kalimatnya mirip, ya. Jadi kalau kutipan itu jangan diparafrase, tapi dikutip. Nah, masalahnya adalah sekarang kutipan itu harus menggunakan aplikasi. Ya. Kenapa? Karena yang tadinya kutipan itu plagiasi, kalau pakai Anda aplikasi misalnya seperti Mendeley, Jotero ataupun yang lainnya, itu banyak, ya, aplikasi-aplikasi. Tapi yang beken itu sekarang eh, apa turnir apa cek Mendeley, maka yang tadinya kutipan itu eh, dari plagiasi itu akan berubah menjadi citasi. Bahkan dampaknya jadi bagus. Ketika dicek oleh Turnitin, maka itu bukan menjadi plagiasi merah, tapi menjadi citasi, ya. Gitu. Jadi dia akan berubah, ya. Yang penting Anda sudah menggunakan nanti aplikasi, belajar dari sekarang menggunakan Mendeley. Kalau tidak salah sudah diajarkan di mata kuliah bahasa Indonesia sekarang, ya. Kutipan-kutipan sudah mulai. Nah, selanjutnya, setelah Anda mendownload artikel-artikelnya tentang penelitian yang akan Anda lakukan, coba tentukan kecanggihan pendekatan. Nah, pendekatan itu kan tadi, ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau di metode penelitian cukup jangan pendekatan, tapi metodologinya mau apa? Terserah Anda, ya. Baiknya apa? Kalau misalnya Anda ingin subjektif, maka pakailah kualitatif. Tapi kalau Anda objektif, maka pakai kuantitatif. Dan ini sudah dijelaskan tadi oleh dua pembicara sebelumnya mengenai kuanti dan kuali. Nah, baru nanti Anda harus bisa menemukan novelty atau kebaruan. Apa itu kebaruan? Jadi gini, Pak, kan yang meneliti Instagram itu sudah banyak. Ya betul, ada sudah download. Nah, judul Anda apa? Jangan persis sama. Pak, apakah boleh judulnya begini? Karena udah yang lain. Ya boleh. Tapi tetap ada harus menemukan novelty atau kebaruan. Jadi misalnya, kalau yang dia teliti Instagramnya itu misalnya real, Anda meneliti dari misalnya aspek lain yang memang belum pernah diteliti. Tahunya dari mana? Nah, sekarang itu ada mesinnya yang namanya misalnya jaring laba-laba, ya, atau mana. Nah, carilah diferensiasi yang memang harus Anda dapatkan dari penelitian orang lain yang belum pernah dilakukan. Misalnya, Pak, orang lain pun banyak menggunakan kualitatif. Kalau saya metodenya kuantitatif, walaupun mirip-mirip judulnya, cuma saya ingin tahu pengaruh. Atau paling gampang adalah saya objeknya yang berbeda. Itu bisa berarti, ya. Yang penelitiannya orang lain, di mana kita di sini. Dan tentu hasilnya belum tentu hasilnya itu akan sama, ya, seperti itu. Oke, ya, ini sudah jelas tadi, ya. Ada cepat. Nah, ini kalau teman-teman mahasiswa atau adik-adik sekalian yang ingin sekarang lagi penelitian, coba ini ada 4 pilar nasional yang sedang lagi rame dan menjadi referensi, ya. Kalau misalnya Anda dapat hibah LL Dikti ataupun hibah Dikti, ya, mungkin ini akan Anda jadi pemenangnya, ya, karena objek yang Anda teliti itu adalah biasanya
mengenai kedaulatan pangan, ya, kesehatan, energi dan perubahan iklim. Lalu pertanyaannya, Pak, di mana komunikasinya? Ya bisa, misalnya perubahan iklim kan ada namanya media, media kan yang membantu, media kan kajiannya komunikasi, pakailah aspek di medianya, gitu ya. Kesehatan pun sama tentang COVID, apakah komunikasi tidak bisa mengerti? Bisa, entah itu dia menjadi komunikatornya, entah dia penelitiannya pada aspek pesannya, ya tentang kesehatan kan bisa di situ. Tapi tetap masalah pilar nasionalnya empat ini yang biasanya itu diutamakan oleh pemerintah. Baik, teman-teman, ini saya kepada teknik langsung ya. Ini ada beberapa contoh untuk membuat judul. Nah, yang perlu diperhatikan, biasanya kalau kualitatif, itu judulnya itu mirip ataupun tidak berubah ketika dia menjadi artikel. Tapi kalau yang kuantitatif, itu biasanya harus dirubah. Kenapa? Karena di dalam artikel itu tidak boleh ada judul seperti hubungan antara ini, ya. Lalu misalnya ya studi korelasi, nah, tapi dirubah biasanya. Jadi tidak ada kata-kata hubungan, ya, atau sejauh mana, ya, nah, seperti itu, ya. Nah itu yang menjadi biasanya penyesuaian. Nah judul itu tidak boleh panjang-panjang, maksimal dia 12 sampai 15 kata biasanya, ya. Jadi dia masih sangat singkat. Kenapa? Karena judul itu harus informatif, ringkas, dan dia harus memberikan rincian desain dari penelitian. Contoh misalnya ini ya, menerapkan paradigma SOBC untuk menjelaskan bagaimana media sosial yang berlebihan mempengaruhi kinerja akademik. Nah, ini kan 12 kata ya. Nah, seperti ini misalnya. Ya, kalau jadi artikel ya, mungkin ini nanti waktu judulnya mungkin bisa akan berbeda lagi ya. Nah, tidak apa-apa. Antara judul penelitian dengan hasil artikel itu berbeda karena semakin pendek kalau kualitatif kan itu dia terdiri dua variabel ya. Satu variabel pun udah oke, nggak jadi masalah. Tapi kecuali kalau kuantitatif, biasanya dia dua variabel atau lebih. Contoh-contoh dari jenis judul ya. Judul itu ada deklaratif, ada deskriptif, ada infografik. Nah ini saudara bisa baca ya agar waktu kita semakin efisien dan efektif untuk nanti diskusi. Nah ini contoh-contohnya ya. Misalnya judulnya representatif Islam dalam media sosial. Nah ini kan kualitatif ya, tinjauan sistematis. Nah yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, antara judul dengan kata kunci itu, kata kunci itu bukan merepresentatifkan judul. Ini yang sering salah kaprah ya. Kata kunci itu merepresentatifkan kepada kajian yang akan kita dalami. Makanya tadi penelitian apa yang Anda harus ambil ya. Makanya kalau dibuatkan folder ya bikin folder dulu, misalnya judulnya adalah Anda presentatif Islam dalam media sosial sebuah tujuan sistematis. Maka Anda harus tahu kajian-kajian Islam dulu. Tapi Islam itu kan kajiannya luas. Tentu kita harus berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu luas juga, diperkecil lagi. Misalnya Islamnya yang berkaitan dengan komunikasi, penyampaian pesan. Nah, itu kan bisa diinikan. Jadi artinya karena kajian kita itu adalah representatif Islam, maka yang berkaitan itu saja yang kita kumpulkan ya. Penelitiannya ini, maaf ya, bukan hadis Al-Quran yang dikumpulin, bukan. Penelitian itu saja yang kita lihat. Lalu Islam sudah ya, Muslim. Nah, Islam dan Muslim sama tidak, berbeda ya. Nah, kajian-kajian misalnya itu Muslim ya, karena belum tentu Islam itu dia Muslim ya. Tapi kalau Muslim pasti Islam katanya ya. Aku Islam ya, tapi kalau bulan puasa dia makan siang ya. Aku Islam tapi dia tidak mendukung Palestina misalnya. Ada kan seperti itu. Nah, lalu kajian yang lain, ini media sosial. Nah, kebetulan saja media sosial itu dia banyak semua media sosial. Nah, kalau misalnya dia hanya Instagram saja, tetap kata kuncinya bukan Instagram, tapi media sosial. Ya, karena kan media sosial itu menjadi ranah di dalam ilmu komunikasi, terutama dalam unsur komunikasi ya, selain dari komunikator, pesan ya, salah satunya adalah media. Ya, nah, media sekarang kan luas ya, ada media umum, ada khusus, termasuk media sosial. Nah, lalu ada yang kenapa ini menjadi perhatian? Wah, karena ada kajian Islamofobia. Jadi sekarang itu kan banyak orang takut pada Islam ya, gara-gara Islam dinafikan atau distigmakan sebagai Islam teroris ya. Padahal sekarang yang menggunakan pakaian-pakaian Islam itu tidak teroris. Justru ketika sekarang dunia semakin terbuka, propaganda semakin hilang ya, dengan media-media sosial yang semakin masif, ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika dia perang secara gentle ya.
Udah mulai terbuka sekarang ya. Seluruh dunia sudah mulai mendukung beberapa negara Islam ya. Nah dulu kan tidak ya. Jadi seolah-olah Islam eh, penghancur teroris dan sebagainya. Nah ini kajian-kajian di Islamophobia tentunya ya. Nah jadi nanti penelitian-penelitian Anda yang kata kunci Islam, Muslim, media sosial, Islamophobia itu dikumpulkan untuk mendukung dari penelitian Anda ini. Ya itu caranya. Ya. Kata kunci itu menjadi satu kata. Ya. Contoh, lalu mengakselerasi amal Islam di Indonesia misalnya, zakat, sedekah, kesegaran media sosial. Nah tentu di sini kan amal Islam itu ada misalnya pembangunan, ya Islam lagi kesejahteraan sosial ya, media sosial dan tentu Indonesia karena ranahnya di Indonesia yang ada kaitan penelitian di Indonesia. Nah yang lainnya misalnya media sosial akhirnya gerakan sosial Islam yaitu ODOJ ya. ODOJ itu adalah One Day One Juice di Indonesia kontemporer misalnya penelitian seperti itu ya. Nah kata kuncinya apa? Ya, Indonesia terutama Muslimnya kan Islam. Lalu One Day One Juice itu kan, nah itu kan kegiatan ya. Nah teliti tentang itu media sosial dan tentu bidang-bidang lainnya. Ya. Oke, jadi ini tadi sudah ya. Biasanya abstrak dan keyword tadi sudah. Saya cepat saja. Nah ini yang paling penting ya teman-teman. Dalam membuat abstrak itu jangan terlalu panjang. Abstrak itu cukup mencerminkan kalau yang paling sederhananya adalah imrat. Kalau dalam penulisan imrat ya harus ada interjection, harus ada metode, harus discuss, harus ada riset. Kan begitu ya. Nah, tetapi kalau dalam abstrak itu dalam penulisan, tapi abstrak cukup ada background dan finding ya. Tapi cukup nggak ini? Ini nggak cukup ya. Nah, yang bagus lagi adalah ada tujuan, ada metode dan ada temuan ya. Nah, lebih lengkap lagi ada background latar belakangnya, tapi cukup satu kata saja atau satu kalimat maaf, bukan kata, kalimat atau dua kalimat. Lalu ada tujuan, lalu metodenya apa dan temuannya apa. Nah ini yang lebih ideal nanti teman-teman. Nah abstrak ini dibuat setelah Anda selesai penelitian dan selesai membuat artikel. Contoh misalnya background ya, cuma sedikit aja. Dengan meluasnya liputan media tentang ekstremis agama, ada banyak ketertarikan bagaimana identitas agama dan prinsip toleran atau intoleran dipelajari dan dimanifestasikan. Kan ini ya backgroundnya. Atau tujuannya apa? Ini menyelidiki sejauh mana buku-buku pelajaran pendidikan agama Islam mencerminkan toleran. Ya. Metodenya apa? Nah, sebuah analisis konten untuk topik toleran beragama dalam buku pelajaran. Nah, ini finding atau hasilnya. Ya, risetnya dulu ini ya. Risetnya hasilnya bahwa ataupun pertemuannya adalah bahwa ternyata toleransi lebih sering disebut daripada intoleran, tapi masih ada ruang untuk diperbaiki. Nah, ini ada penelitian ini, Asif. Jadi ketika kita ingin mengetahui artikel, jangan banyak baca-baca semua lebih banyak waktu. Baca abstraknya saja. Kalau abstrak itu berkaitan dengan penelitian kita, itu dijadikan bahan referensi sebelumnya. Ya, ini trik-triknya baik mencari artikel, membuat, terutama lihat dari membuat abstraknya. Ini sudah ya, saya lewat aja biar cepat. Nah, banyak pertanyaan, Pak, apa bedanya abstrak dengan nanti kesimpulan akhir atau conclusion? Ya, nah ini, coba lihat. Kalau abstrak, tadi sudah dijelaskan ya, isi-isinya misalnya bisa berkaitan tadi dengan interjection satu kalimat, metodenya apa, metodenya, risetnya, ya temuannya apa, kan itu ya. Artinya memang abstrak ini adalah gambaran singkat isi tulisan artikel termasuk tadi ya tujuannya, metodenya, penelitian dan kesimpulan. Sedangkan kalau kesimpulan itu menjawab pada tujuan penelitian dan hasil penelitian serta bagaimana implikasi hasil penelitian. Jadi kesimpulan sudah tidak ditulis lagi mengenai tentang latar belakangnya, ya, metodenya, ya, lalu tujuannya, ya, itu karena sudah ada di dalam abstrak. Jadi kesimpulan itu ini aja ya. Jadi bagaimana tujuannya tercapai tidak hasilnya ya dan implikasinya. Itu isi. Sedangkan jumlah kata itu relatif sama sebetulnya, ya, relatif sama. Jadi kalau abstrak itu 100, 250, nah kesimpulan pun sama 100, 250, ya. Tapi jangan copy paste dari abstrak sekali lagi karena itu berbeda. Fungsinya kalau abstrak tadi ringkasan singkat dari isi luaran karya ilmiah Anda dan itu pengantar bagi pembaca untuk menentukan apakah kalimat atau karya tulis itu relevan dengan penelitian topik yang dia cari atau tidak. Tapi kalau kesimpulan, Anda ingin mengetahui
hasil penelitiannya itu memberikan tujuan penelitian yang telah dicapai atau tidak gitu ya. Jadi tujuan itu penting, tetapi dalam artikel tujuan itu tidak ditulis sendiri seperti di dalam laporan, tapi dia masuk ke dalam pendahuluan. Ya, itu yang bedanya. Itu ya, jadi bedanya antara abstrak dan kesimpulan. Oke, waktunya 10 menit lagi. Oke, saya akan lebih cepat lagi membahasnya ya. Jadi ini adalah hasil konten nanti ya, pendahuluan, ada metode, hasil, diskusi, kesimpulan, dan nota pustaka ya. Jadi ini teman-teman nanti kalau dalam membuat artikel ya, ini paling penting kuncinya, buatkan mekanisme IMRAD, IMRAD CAR ya. Ini bukan mobil listrik, bukan ya. Tapi IMRAD itu singkatan dari Introduction, Metode, Result, and Discussion. Nah, CAR-nya ditambah dengan Conclusion, Announcement, dan Reference. Nah, yang tadi saya sudah singgung, reference itu gunakanlah aplikasi agar citasi itu tidak jadi plagiasi ya, kutipan tidak jadi plagiasi tapi menjadi sebuah citasi ya. Jadi dampaknya bagus ya. Dan citasi jangan diparafrasikan. Jadi parafrasikan itu adalah biasanya kalimat-kalimat Anda ya. Orang ekonom biasanya umum dan itu menjadi dianggap plagiasi oleh reference atau oleh mesin-mesin reference ya. Nah, tadi saya jelaskan ya, introduction itu kan ada tujuan ya. Jadi itu bobotnya 15% lah. Metode itu cukup misalnya 10%. Nah, sebetulnya metode dengan conclusion itu sama lah ya. Entah misalnya 7%, ini 7% ya. Boleh dibagi-bagi ya. Nah, kalau metode itu kan biasanya ada populasi, sampel, kalau kuantitatif ya. Lalu yang digunakan tempat dan sebagainya. Nah, yang paling banyak nanti di dalam artikel justru adalah hasilnya dan discussion-nya ya. Nah, bagaimana penjelasan-penjelasan ini? Nah, ini akan saya jelaskan ya. Jadi kalau pendahuluan tipsnya, coba Anda download tadi beberapa penelitian sebelumnya dan pemikiran orang lain dengan apa yang objek Anda teliti ya. Nah, di sinilah nanti Anda akan menemukan gap-nya ataupun masalah kesenjangan masalahnya ataupun perbedaan masalah Anda dengan orang lain. Jadi nanti Anda akan tahu antara seharusnya dengan yang sebenarnya. Antara masalah itu kan antara harapan dengan kenyataannya. Ya, penelitian-penelitian itu biasanya kalau media sosial itu pasti dampaknya akan bagus, penjualan akan bagus. Tentu objek yang Anda teliti, misalnya kemarin saya meneliti di Bandung Barat ya, di Bandung Barat, desa Bandung Barat, itu orang itu menggunakan media sosial tapi tidak terlalu terdampak. Tapi penelitian bahwa media sosial itu akan berdampak pada penjualan. Ternyata di situ tidak ada masalah kan? Nah, itu yang ada teliti. Ternyata dia tidak, mana datanya? Nah, ambil datanya dari mana? Sekarang banyak aplikasi-aplikasi ya, data.com ya, data ID dan sebagainya ya. Penjualan itu misalnya banyak tapi ini tidaknya tidak. Nah, lalu ada diperlukan dengan yang tersedia. Jadi antara yang diperlukan dengan yang tersedia, atau antara yang diharapkan yang dicapai, atau anggaran yang ada dengan realisasinya, atau undang-undang dengan pelaksanaannya. Ini kan masalah semua ya. Jadi masalah ini sekali lagi harus berdasarkan data, sumbernya data disebutkan, dan fakta, bukan karangan. Ini hati-hati ya. Ini yang sering dilakukan salah oleh kita. Oke, selanjutnya ini saya lewat aja biar cepat ya karena slide-nya masih banyak, ini baru setengah, waktu sudah habis. Ini sudah saya jelaskan tadi pendahuluan. Nah, jadi nanti kalau tadi ya tergantung metode ya. Tadi kalau kuantitatif itu dari umum ke khusus. Kalau kualitatif dari khusus ke umum. Nah, begitu kan ya. Jadi nanti paragraf 1 masalah umum, kalau ini masalah khusus, tinggal dibalik saja ya. Lalu nanti pada ketiganya solusinya yang ada apa gimana, lalu kekurangan kelebihannya bagaimana, lalu solusi yang diajukan, lalu tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan yang tadi saya sebutkan abstrak dan kesimpulan harus ada, itu harus ada dalam pendahuluan, ya, yaitu tujuan penulisan untuk apa Anda itu, ya, baik kuanti ataupun kuali itu harus ada tercermin di dalam artikel itu. Nah, ini contoh ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail, tadi pendahuluan sudah ya, latar belakangnya, saya cepat saja. Nah, ini yang tadi ya, tentang state of the art-nya, jadi originalnya. Jadi Pak penelitian banyak, betul, Bapak banyak. Tapi kan ada punya lain sendiri, kita cari. Ya,
cari novelty-nya, kebaruannya. Dari mana? Dari research gap-nya, solusi, dan novelty. Nah, nanti akan ada tujuan Anda dalam menulis itu untuk apa. Ya, jadi bukan hanya sekedar karangan-karangan tugas-tugas saja, jangan. Ya, harus ditentukan tujuan Anda meneliti untuk apa. Oke, ini ya, saya sudah jelaskan tadi, saya tidak ulang lagi tentang state of the art, apa itu gap analysis dan sebagainya. Nah, termasuk novelty nanti. Jadi Anda itu nanti penelitiannya itu harus ada kebaruan, artinya ada temuan lah ya dari sebuah unsur penelitian tadi. Nah, dalam karya penulisan itu harus dimasukkan. Dan ini menjadi unsur utama ya dalam mempertimbangkan menulis jurnal. Novelty ya. Oke. Selanjutnya, oke, ini ya. Nah, kajian pustaka. Nah, teman-teman, kalau di laporan itu ada kajian pustaka. Tapi kalau di artikel itu tidak ada bab khusus. Ingat Imran. Jadi setelah interjection baru metode. Nah, di kajian pustaka itu biasanya dimasukkan dalam pendahuluan. Ya. Kalau di laporan itu di bab 3 itu akan ada yang namanya penelitian sejenis ya, yang ada mirip-mirip, tapi itu harus 5 tahun terakhir. Ya. Jangan yang lama-lama. Sudah out of date. Ya. Oke. Nah, selanjutnya metode. Nah, metode itu tadi udah jelaskan, saya nggak akan jelaskan lagi. Silakan Anda menggunakan metode apa. Nah, baru nanti hasil dan penelitian inilah yang menjadikan utama dan plagiasinya harus rendah. Kenapa? Karena riset and discuss itu adalah temuan murni Anda. Kalimat Anda yang ditemukan di lapangan. Dan itu harus 30%, 30%, minimal 60% lah. Ya. Atau 7% lebih bagus. Riset and discuss. Ya. Nah, ini ada resep ya. Dalam membuat hasil penelitian itu ada konsepnya namanya RCR. RCR itu apa? Rekap. Penelitian-penelitian dihubungkan dengan hasil penelitian Anda, besok selesaikan. Bagaimana resolusinya? Gitu ya. Jadi direkap dulu ya hasil penelitian Anda. Kalau kualitatif itu dibuat konstruk derajat 1, konstruk derajat 2, lalu dihubungkan dengan penelitian sebelumnya dan apa hasil kesimpulan Anda nanti. Ya, itu. Itu untuk hasil dan diskusi. Dan ini yang paling banyak nanti ya, kutipan. Jadi nanti substansi artikel itu adalah temuan yang memang harus ada fakta, lalu ada keterkaitan dengan konsep teori sebelumnya, dan perbandingan secara kritis oleh orang lain atau riset terdahulu. Dan perkuat oleh temuan sebelumnya. Temuan yang ada itu diperkuat oleh kutipan sebelumnya. Jadi ini menjadi sebuah solusi tawaran hal yang baru yang Anda dapatkan di dalam penelitian saudara. Ya, ini contohnya. Oke, beberapa contoh yang sudah ada ya, nah termasuk simpulannya. Nah ini kesimpulan itu nanti udah saya ambil singkatnya saja. Jadi simpulan itu tadi satu paragraf ya, isinya tuh jangan terlalu banyak. Jadi menjawab tujuan atau hipotesis kalau ada ya, lalu menggambarkan inovasi ataupun perbaikan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Ya, jadi kalau betul misalnya bahwa Instagram itu berpengaruh terhadap penjualan, Instagram yang gimana dulu ya, inovasi apa yang dia kembangkan. Lalu tanpa pembahasan atau komentar baru ya, karena itu hasil dari bab tujuan penelitian ada di bab 3 tadi ya. Nah, itu jangan banyak-banyak dan jangan poin-poin, tapi bersifat paragraf saja ya. Dan jangan mengulangi tadi abstrak karena berbeda ya, dan tidak menggunakan numbering ya. Itu mungkin untuk kesimpulan. Nah, ini cara referensi teman-teman. Sekali lagi jangan buat semacam pembagian ya. Ini buku, ini jurnal, ini online paper, ini tidak. Jadi gunakan mulai sekarang aplikasi ataupun beberapa aplikasi online ya, misalnya Mendeley, Zotero dan sebagainya. Nanti ini semua akan disatukan. Dan ini sekali lagi itu untuk menghindari plagiasi artikel yang nanti saudara buat. Demikian mungkin paparan yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan mohon maaf nih karena waktu yang sangat terbatas. Jadi jika ada suatu hal yang belum jelas maka kita akan bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dadi Ahmadi. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Sebelumnya saya kasih pesan saja ya teman-teman ya. Oh boleh Pak. Ya. Jadi dari mulai sekarang, mohonlah untuk belajar membuat artikel, dan artikel ini nanti akan bermanfaat ya bagi saudara, terutama nanti kemarin ada calon CPNS, nah itu salah satu selektivitas yang saudara dapat gunakan adalah karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu yang dipublish, nah itu menjadi karya saudara kebanggaan,
bahwa sudah itu mempunyai nilai lebih dari calon-calon yang lainnya. Dan ini menjadi poin tersendiri ya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Anda belajar membuat karya ilmiah dan hasilnya itu bisa membanggakan ya, dan terutama nanti bisa menjadi referensi bagi teman-teman kalian. Itu saja mungkin ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.